Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP dengan kode pengiriman LA2401BC. Seperti ini HP Asus Max Pro M2 atau Max Pro M2. Jadi ini adalah kiriman dari user ya. Dia mengirimkan dua HP, yang satu adalah Poco X3 Pro. Ini sudah berhasil menyala ya, tinggal dites nanti sama rekan saya. Kemudian yang satu adalah Asus Max Pro M2. Jadi ini HP-nya kondisi oleh rekan saya sudah dibongkar, tapi bagian mesin belum diapa-apakan ya. Jadi saya informasikan paket yang masuk ke sini nanti unboxing rekan saya, kemudian dikasih label kode pengiriman sesuai data, dan nanti dibongkar apa yang mau dieksekusi. Setelah saya eksekusi, nanti tinggal saya kembali serahkan ke rekan saya untuk dites. Kalau normal, kemudian nanti dirapikan, kemudian dilakukan packing untuk melakukan pengiriman balik. Jadi untuk eksekutornya di sini saya ya, yang mengeksekusi atau memperbaiki itu saya sendiri. Kemudian untuk mempersiapkan untuk diperbaiki dan mempersiapkan untuk pengiriman balik dilakukan oleh rekan saya. Jadi ini kondisinya sudah dibongkar ya. Ini udah nyala Poco X3 Pro, biasa mati, ini udah nyala. Tinggal nanti dites, kita singkirkan. Kita akan fokus ke Max Pro M2 ini. Ini kita singkirkan juga. Kondisinya masuk sini dalam keadaan mati total. Coba kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada respon apapun ya. Saat ditekan tombol power tidak ada respon apapun. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita coba charger menggunakan USB skematik. Berapa konsumsi arus pengecasan? Dan ternyata tidak ada konsumsi arus pengecasan sama sekali, 0,0 ampere ya, nggak ada konsumsi arus sama sekali. Bagaimana kita memperbaiki HP yang tidak ada konsumsi arus pengecasan sama sekali? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan coba mengukur VBus. Coba kita buka skema biar mudah ya. Kita buka hardware solution, mereknya Asus, tipenya Max Pro M2. Kita akan fokus ke charger data dulu. Ini dia jalur VBus atau tegangan USB 5 volt ya. Ini harus tampil. Di sini harus ada tegangan pengecasan 5 volt ketika kita hubungkan ke pengecasan. Kita lihat di mesin. Ini dia titik yang dimaksud ya. Cahayanya terlalu terang. Berdasarkan skema, titik VBus ketika kita hubungkan ke pengecasan, di sini harus ada nilai voltase 5 volt. Kita akan coba hubungan ke pengecasan. Kita siapkan avometer, satuan voltase. Kita akan hubungkan ini ya. Ada dua probe, satu hitam, satu merah. Yang hitam kita hubungan ke ground seperti ini ya. Ini ground. Yang merah kita hubungan ke titik ukur. Ternyata ada tegangan 5,2 volt. Artinya VBus ini normal ya. Muncul tegangan 5,2 volt. VBus muncul tegangan 5,2 volt. Lalu kenapa tidak ada konsumsi arus pengecasan? Itu yang jadi pertanyaan. Ketika VBus sampai ke mesin atas 5,2 volt ya, ini kita kasih lihat lagi, kan muncul 5,2. Kita asumsikan bahwa bagian mesin dari bawah menuju ke atas ini normal. Jadi kita tidak perlu membongkar mesin bagian bawah. Kita fokus ke mesin bagian atas. Lalu langkah berikutnya saya akan coba cek apakah ada konslet atau tidak pada konektor baterai. Kita akan cari soket konektor baterai apakah kita punya atau tidak. Modelnya seperti ini ya. Kita akan carikan apakah kita punya. Sepertinya kita tidak punya ya untuk konektor model seperti pada baterai ini. Kalau kita tidak punya konektornya, maka kita akan lakukan jumper pada jalur VBAT atau tegangan baterai. Siapkan solder dulu. Kita siapkan kabel juga. Ini dia, di sini ada konektor baterai. Salah satunya adalah jalur VBAT atau tegangan baterai. Di sini ya, test pointnya kelihatan ya. Ini sepertinya belum pernah di jumper ya, masih bersih. Kita akan lakukan jumper. Kita kasih fluk, kasih timah seperti ini, dan kita lakukan jumper terhadap kabel seperti ini ya. Ini sudah kita jumper bagian VBAT. Tujuan kita melakukan jumper pada VBAT adalah kita akan melihat seperti apa konsumsi arusnya. Jadi VBAT kita jumper seperti ini, dan kita siapkan power supply. Kita setting di 4 volt atau 4,2 volt juga nggak apa-apa ya. Perhatikan di sini hitam sebagai ground, kita letakkan di ground. Merah kita letakkan ke jalur VBAT atau jalur yang kita jumper. Oh, ternyata dia konslet full short ya. Begitu kita hubungkan seperti ini, hitam ke ground, merah ke VBAT yang kita jumper. Wow, panas sekali. Dia langsung full short. Artinya HP ini mengalami konslet penuh. Coba kalau kita praktekkan menggunakan power supply 1 ampere. Tadi kita menggunakan power supply 5 ampere ya. Kali ini kita gunakan yang 1 ampere. Hitam ke ground, merah ke VBAT. Ya, power supply-nya langsung menjerit
short penuh atau konslet penuh. HP ini mengalami konslet penuh. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita akan mengangkat mesin, kemudian kita cari tahu di mana komponen penyebab konslet. Ini dia, mesinnya sudah kita lepas dari perangkat. Berikutnya saya akan gunakan thermal kamera. Ini dari FLIR One generasi ketiga. Walaupun sekarang dirasa udah cukup jadul ya. Sekarang zamannya thermal kamera yang stand sendiri ya, dihubungkan ke komputer. Tapi saya belum punya, saya masih punyanya yang ini, FLIR One generasi ketiga. Ini kita hubungkan, kita siapkan ground, kita hubungkan ke ground seperti ini. Dan merah kita hubungkan ke jalur VBAT yang sudah kita jumper menggunakan kabel ya. Ini power supply masih keadaan mati. Kita siapkan thermal kamera seperti ini. Dan kita coba nyalakan power supply. Langsung ada yang panas. Waduh, kok yang panas seperti yang saya jumper ya. VBAT-nya saya ulangi. Di sini ya. Entah itu di balik kaleng atau komponen di baliknya, saya tidak tahu. Coba saya lepas ini kaleng di baliknya. Kita akan coba ulangi lagi. Kita masih belum tahu penyebab konsletnya berasal dari mana ya. Kembali gunakan thermal kamera seperti ini. Kita nyalakan. Sepertinya bukan dari bagian mesin bawah ya, tapi berada di bagian mesin atas ini. Saya ulangi lagi. Sepertinya berada di balik kaleng ini ya. Kita lihat menggunakan mikroskop. Tadi yang terlihat panas seperti berada di balik kaleng ini. Baik, kita sudah ada sedikit gambaran di mana penyebab konsletnya. Kita akan lepas kaleng ini. Akan kita potong saja menggunakan tang potong. Ini dia penampakan setelah saya merusak kaleng penutup komponen ya. Kenapa saya memilih metode merusaknya menggunakan tang potong, tidak menggunakan blower supaya lebih rapi? Karena kalau kita mengangkat menggunakan blower, di baliknya adalah komponen CPU dan eMMC, yang mana komponennya tidak dilem ya. Apabila kita terlalu panas menggunakan blower, ini bisa mengakibatkan permasalahan pada IC yang berada di bawahnya, terutama koneksi ya. Koneksi IC-nya bisa bermasalah. Sehingga saya lebih memilih untuk merusak kaleng menggunakan tang potong ya, daripada bersiko nanti IC yang di bawahnya bermasalah, kita kerjanya jadi lebih panjang lagi nanti ya. Jadi sudah saya rusak menggunakan tang potong, yang penting tidak ada komponen yang ikut rusak. Ini lilitan seperti ini nggak apa-apa ya. Begitu kita bongkar tang potong, kita langsung dilihatkan dengan sebuah komponen yang sepertinya ini adalah komponen dioda ya, dioda yang melepuh. Jelas sekali ini diodanya melepuh. Kita akan buktikan apakah yang menyebabkan panas adalah sebuah dioda. Kita kembali pasangkan power supply ya, seperti ini. Hitam ke ground, merah ke VBAT atau jalur baterai. Dan kita lihat menggunakan mikroskop, ada komponen dioda. Kita kasih flux dan kita akan nyalakan power supply. Ya, jelas sekali diodanya mengeluarkan asap ya. Kita ulangi sekali lagi. Ya, diodanya mengeluarkan asap. Langkah berikutnya saya akan melepas dioda ini, karena diodanya sudah pasti ini bermasalah. Kita gunakan blower, settingan panas 380, angin 50. Jangan terlalu lama karena di bawahnya ada CPU. Baiklah, ini diodanya sudah terlepas ya. Rusak tadi memang karena diodanya sudah tidak berfungsi. Kita dinginkan sebentar. Kembali kita hubungkan ke power supply, apakah dia masih konslet atau tidak. Kita nyalakan power supply, masih ada konslet. Kita coba nyalakan lagi, masih ada konslet tapi sekarang sangat rendah, yaitu di 0,09 ampere. Jadi mesin ini masih ada konslet tetapi sudah kecil ya shortnya ya, seperti bocor arus. Akan saya coba cari tahu lagi di mana penyebab konslet. Gunakan thermal kamera, kita nyalakan power supply lagi. Sepertinya daerah sini ya. Ini ada yang terlihat panas. Atau mungkin di baliknya kita lihat. Di baliknya sepertinya aman.
Yang terlihat agak menyala daerah sini sebenarnya. Coba akan kita singkirkan kaleng lagi karena kita ragu ya, sepertinya di balik kaleng ini atau mungkin di balik sini, saya tidak tahu. Saya akan lepas kaleng dulu ini. Kali ini saya akan gunakan blower karena cukup jauh dari CPU ya. Akan buang kaleng menggunakan blower. Ini dia kalengnya sudah terlepas. Kita akan kembali hubungkan ke power supply dan kita cari tahu di mana penyebab konslet. Ini dia, kita kembali nyalakan power supply lagi. .08 ampere atau 80 miliampere ya. Seperti ada panas di sini kah? Bukan dari komponen atas sini sepertinya ya. Sepertinya berada di baliknya. Salah sasaran. Kita akan bongkar kaleng yang berada di baliknya. Di sini ya. Dia kalengnya sudah terangkat, akan kita dinginkan terlebih dahulu. Berikutnya akan kita hubungkan ke power supply kembali dan kita cari tahu komponen mana yang mengalami panas atau kenaikan suhu. Kita kembali nyalakan power supply. Oh, ternyata IC yang menyala panas ya. IC-nya yang panas guys. IC apakah ini? Coba kita lihat menggunakan mikroskop. Ternyata sebuah IC power dengan kode PM660, power PM660 ya. Kita tahu bahwa IC PM660 ini bermasalah ya, yang mana IC ini sebagai IC power dan IC charge sepertinya merangkap dua tugas termasuk. Kita akan coba cari tahu persamaan IC-nya. Kita cari part finder, kita buka PM660, kita cari Xiaomi ada di mesin apa ini yang kita punya. Kita sepertinya tidak punya bangkaian HP yang memiliki IC PM660 ya. Oh, Redmi Note 5 Pro ada ya, PM660. Kita punya mesin Redmi Note 5 Pro PM660 di sini ya. Jadi saya akan coba lepaskan IC Redmi Note 5 Pro. Ini adalah mesin bangkaian yang sudah saya lepas eMMC-nya. Akan lanjut kita lepas IC PM660. Ini dia IC PM660 pada mesin Redmi Note 5 Pro. Akan saya lepas. Sudah terlepas ya. Ini IC-nya sudah terangkat. Simpan. Kita singkirkan. Lanjut kita mengerjakan Asus Max Pro M2 yang sedang kita perbaiki. Juga akan kita lepas ya. Sudah terlepas. Sini ada kapasitor yang berpindah posisi. Akan kita rapikan dulu. Cukup. Kemudian pada mesin ini kita kasih flux, bersihkan menggunakan solder wick, pandu blower. Lalu kita bersihkan menggunakan tisu dan cairan isoprofil. Ini udah bersih. Lanjut dengan pencetakan IC yang kita dapatkan dari bangkaian Redmi Note 5 Pro. Dia IC-nya kita kasih flux. Akan bersihkan menggunakan solder wick seperti ini ya. Cukup, jangan terlalu lama karena bisa merusak IC. Bersihkan lagi menggunakan cairan isoprofil. Kita akan melanjutkan pencetakan terhadap IC PM660. Ini dia IC PM660, ini sudah kita cetak ulang ya, siap untuk kita pasang. Jadi ini adalah bangkaian dari Redmi Note 5 Pro, akan kita pasang ke HP Asus Max Pro M2. Sudah berhasil kita cetak ulang ya. IC-nya kita letakkan,
kita presisikan dan kita gunakan blower panas 380, anginnya 50. Ciri-ciri IC sudah presisi adalah saat kita geser dia kembali ke posisinya. Nah, dia kembali ke posisinya. Nah, artinya sudah presisi, tinggal kita dinginkan. Kita akan coba rangkai mesin ke perangkat, kita akan tes apakah sudah ada konsumsi arus pengecasan atau belum. Coba hubungan pengecasan, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada konsumsi arus 0,7. Wah, muncul logo baterai, mantap ini. Ke mana tadi? Wah, jangan-jangan LCD-nya kena juga ini. Setelah kita ganti IC power, ternyata LCD-nya juga kena, mantap. Jadi ini nyala tapi hanya sebentar. Kita coba hubungan pengecasan lagi. Nah, LCD-nya ikut rusak, udah kelihatan tadi ya, tuh kan, kedip-kedip. Berikutnya akan saya coba cek tegangan baterai, ini ada berapa volt, 2,8 volt ya. Akan saya isi dulu ini tegangan baterainya. Mantap sekali, baterainya juga rusak, komplit sudah ini. Jadi baterainya itu sudah tidak mau mengisi. Tuhan, hanya kedip-kedip. LCD-nya juga kelihatan rusak. Tadi IC powernya rusak, sekarang baterainya juga ikut rusak. Aduh, paket komplit. Jadi itu deh ya, kesimpulannya kali ini sepertinya kita akan gagal servis atau mungkin kita konfirmasi ulang ke pemiliknya bahwa HP ini yang rusak adalah IC power, LCD dan juga baterai, rusak semuanya ya. Nanti konfirmasi apakah jadi diperbaiki atau tidak. Kalau jadi nanti kita lanjut ke ganti baterai dan ganti LCD. Sementara untuk IC power ini sudah kita ganti ya. Ini dia IC powernya. HP sudah berhasil menyala dengan konsumsi arus pengecasan. Tadinya 0,0 ampere, sekarang udah naik sampai 0,5 ampere dan turun ke 0,2 karena baterainya sudah tidak mau diisi ya. Baterainya ini sudah zong. LCD-nya juga sudah jong ya. Di sini udah ada tompel, hanya kedip-kedip. Tadi sempat ada logo baterai juga sebentar. Ya, seperti itulah servis HP. Kadang kerusakan tidak hanya ada pada satu komponen, tapi ada beberapa komponen. Salah satunya ini ya, tadi dioda kebakar, kita lepas dioda, IC power konslet, kita ganti IC power. Ternyata baterainya sudah tidak mau diisi dan LCD-nya juga sudah bermasalah. Halo sobat semua, kita lanjutkan video yang kemarin. Jadi kemarin kita sedang memperbaiki Asus Zenfone Max Pro M2. Ini adalah HP yang sudah kita perbaiki. Video kemarin saya sudah melakukan penggantian pada IC power. Dan kita kemarin tidak melanjutkan video perbaikan karena kita memvonis baterai dan LCD-nya rusak ya. Jadi saya putuskan berhentikan perbaikan. Saya niatnya itu mau belikan baterai yang baru. Niat saya adalah seperti itu, mau saya belikan baterai yang baru. Akan tetapi tadi pagi saya sebelum beli baterai, saya coba melakukan perbaikan pada baterai ya. Jadi sebelum saya ganti baterai baru, saya bongkar ini baterai, saya coba lakukan perbaikan. Kita lihat yang sudah saya lakukan adalah menjamper fuse pada baterai. Jadi ini dia penampakannya ya. Jadi sudah saya bypass baterainya dari sini ke sini. Ternyata hasilnya dia kembali bisa dicas ya. Setelah kita ganti, sebelumnya kita ganti IC power, dia bisa dicas tapi hanya LED sebentar kemudian mati. Dan sekarang setelah saya lakukan perbaikan pada baterai, dia sudah bisa dicas, namun prediksi saya tidak meleset. Selain baterainya yang bermasalah, LCD-nya juga bermasalah. Coba ini kita hubungkan ke pengecasan. Benar sekali, LCD-nya ada rusak seperti ini. Ya, jadi rusak IC power, rusak baterai, rusak LCD, dan lebih parahnya lagi, dia juga rusak IC eMMC. Ini dia ciri-ciri rusak IC eMMC. Tadi ada tulisan apa itulah, bahasa Inggris, belum sempat saya baca ya. Kita tekan tombol power. Dan muncul Android, ada tulisan bootloader is unlocked and software cannot be cooperated. Aduh, apa ini? Press power key to restart atau apa itulah. Dan akhirnya seperti ini ya. Dia booting hanya mentok di logo Asus. Bahkan dia mati lagi. Ini seperti ini ya. Ini jadi memang benar kemungkinan besar ini eMMC-nya juga bermasalah ya. Jadi itulah saya melakukan perbaikan terhadap HP Asus Max Pro M2. Yang pertama adalah rusak IC power, sudah kita ganti. Yang kedua adalah rusak baterai, sudah kita bypass. Yang ketiga rusak LCD, tampilannya seperti ini. Dan yang terakhir paling parah adalah rusak IC eMMC. Ini indikasi eMMC-nya juga rusak.
Akhirnya tadi saya telepon ke pemilik HP ini, saya minta di cancel saja lah. Kasihan juga kan kalau kita perbaiki semua IC power, baterai, LCD, MMC itu biayanya itu kan udah nggak masuk ya. Jadi ya kita berhentikan sampai di sini perbaikannya ya. Intinya itu kita berhasil mengganti IC power, memperbaiki baterai dengan cara di chamber, LCD kita biarkan, eMMC tidak kita kerjakan. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.